Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, saya mau update tentang Google Pixel 8. Kalau saya lihat dari video reviewnya ini ya, sudah sebulan yang lalu ya. Jadi ini saya mau coba update lagi, ada apa aja di HP ini dan bagaimana penggunaan untuk harian. Ya, yang pertama saya merasakan naik turunnya penggunaan di baterai ya. Baterainya ini memang masih cukup oke sih, nggak ada masalah dia drain atau apa, itu aman-aman aja. Tapi ketika digunakan keluar kota dan dia tanpa wifi, nah itu yang paling terasa. Jadi ya kalau teman-teman pengen beli Google Pixel 8 kah, 7 atau apapun, kalau misalnya mau bepergian, saya sarankan sih bawa power bank, itu akan sangat membantu sekali. Nah, kali ini saya mau share untuk penggunaan baterainya. Ketika beberapa waktu yang lalu saya ke Surabaya, Jakarta, dan Jogja ya. Jadi di penggunaan lepas charger pukul 5 pagi hanya mentok di jam 4 sore. Tapi itu normal ya, karena digunakan untuk GPS, terus untuk balas-balas pesan ya, kerjaan dan lainnya, nonton YouTube, terus beberapa kali tag video, terus juga main game sedikit. Nah, ini penggunaannya masih dalam kategori wajar. Ya, menurut saya sih ini HP yang cukup nyaman digunakan ya untuk bepergian dan juga ya untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Menurut saya enak. Dan ini saya sudah setting full ya dalam beberapa waktu terakhir ini menggunakan 60 Hz-nya. Jadi saya nggak nyalain. Ini smooth display-nya saya matikan aja. Karena kalau pakai smooth display dan tanpa wifi itu cepet banget hangat ya ini HP. Nggak panas sih, nggak sampai nge-freeze ataupun membuat aplikasi tidak berjalan lancar, tapi saya ngerasa kalau 60 Hz baterainya lumayan awet, bisa digunakan jauh lebih lama. Oke, itu yang pertama tentang baterai. It's okay, saya harus menyarankan ke siapapun yang beli Google Pixel, entah itu 8, 7, atau 8A, wajib bawa powerbank atau punya 2 HP lah paling enggak, kalau misal mau bepergian keluar kota. Oke, sekarang sinyal. Nah, ini sinyalnya. Kebetulan saya install eSIM ya, jadi di sini ada 2 kartu saya ini. Ini ya, Telkomsel dan XL. Nah, yang XL ini sudah 5G. Nah, speednya nih kalau teman-teman penasaran, ini di kota Semarang untuk XL dan Indosat sudah full 5G. Saya bepergian ke pelosok-pelosok di kota Semarang juga udah tercover 5G. Nah, ini coba kita cek di pukul 19.48 ya. Ini harusnya trafficnya tinggi, tapi speednya lumayan ya. Ini di 70 Mbps-an. Kalau di Telkomsel, coba nanti saya switch ke jaringan Telkomselnya karena kemarin-kemarin belum bisa 5G di daerah di tempat saya ini. Kalau di Semarang kota itu udah ada. Tapi untuk uploadnya kok kecil banget ya. Oke, sekali lagi ya, kita uji coba. Ya, naik turunnya segini sih. Di beberapa kesempatan untuk kartu Telkomsel yang walaupun 4G ya, dia bisa speednya lebih dari ini sih. Ini cuma 60. Kalau Telkomsel 4G itu bisa 70-80 Mbps. Oke, memang mentoknya segini untuk uploadnya ya. Dan ya kadang kalau misalnya pas pagi ataupun di jam-jam malam gitu, dia lebih kenceng dari ini kok. Jadi sekarang kita coba ganti ke Telkomsel. Ya, ini sudah saya ubah ke Telkomsel LTE ya. Jadi memang belum 5G di tempat saya, dan kita coba untuk speed testnya Telkomsel LTE. Kayaknya habis deh kuotanya. Saya lupa ngisi karena kemarin habis ngisi yang XL. Iya teman-teman, kuotanya habis. Oke, yang jelas informasinya itu ini HP Refresh dan bisa dipasangi eSIM XL ya. eSIM XL dan bisa 5G. Jadi yang bertanya apakah bisa 5G untuk unit refresh, bisa. Terus kalau refreshnya pakai HP yang non 5G tetap bisa, karena 5G itu modemnya udah tertanam di HP. Jadi mau pakai refresh HP mau 5G maupun enggak tetap bisa aja.
Oh iya, pulsa saya habis nih yang Telkomsel. Oke, berikutnya untuk ngedit nih. Nah, ini yang agak kurang mengenakan di Google Pixel itu, ketika mau ngedit, taruhlah pakai aplikasi ini ya, CapCut kayak gini. Di sini kalau misalnya mau ngedit itu yang paling kerasa adalah saat rendering. Nah, saat rendering itu apalagi udah dikasih kayak gini ya, efek dan lainnya nih. Misalnya ini kalau lebih kompleks lagi, ada sound, ada teks dan lainnya, kadang previewnya suka macet. Terus kalau mau render, saya ngerasain sih di iPhone 13 mini yang kemarin itu punya saya ya, itu lebih cepat daripada ini. Itu untuk masalah performa, tapi nggak yang lambat-lambat banget kok. Kalau dibandingin dengan HP-HP entry atau mid-range ya tetap lebih kencang ini. Cuman kalau dibandinginnya dengan misalnya Samsung Galaxy S23 ataupun HP-HP Xiaomi 15T, 14T ya lebih kencang di HP tersebut daripada HP ini kalau buat main editing video kayak gini. Nah, berikutnya upgrade di kamera apakah ada ya? Kemarin di bulan Desember itu ada update yang cukup besar di 700 MB-an ya, 706 atau 600 MB. Saya ngerasain update kameranya lumayan ya, lumayan bagus. Terus videonya juga ada improve, menurut saya sih ada improve yang gambarnya lebih mulus aja. Cuman perpindahan lensa ya standar lah ya, masih kayak gini. Oh, buat saya juga nggak terlalu penting sih, mau pindah lensa juga, jelek juga nggak apa-apa. Zoom 2 kalinya di resolusi 4K bagus, tetap masih layak ditayangkan ya. Kalau mau di-upload di Reels ataupun Story masih oke. Nah, kalau untuk fotonya gimana? Untuk fotonya oke-oke aja, nggak ada masalah. Bagus kok. Mode malamnya sih kalau menurut saya karena ini cuacanya lagi kurang bagus ya untuk ambil gambar malam ya, saya belum bisa coba, tapi it's okay, nggak ada masalah sih mode malam. Astrofotografinya juga bisa aktif dan hasilnya ya sekelas HP aja lah. Banyak HP-HP Android lainnya yang bisa gambarnya bagus. Cuman kelebihannya di Pixel itu kalau misalnya mau upload di sosial media ya, di sosial media kayak Instagram gitu-gitu ya masih lebih baik dibandingkan dengan Android pada umumnya. Ya kalau dibandingkan dengan iOS beda ya, tetap bagusan di iOS. Nah, kalau teman-teman mau ngecek uploadan Pixel yang pernah saya pakai, silakan di Instagram saya, udah saya highlight ya. Nih, biasanya tayangannya kalau di HP orang lain itu, kalau jaringannya nggak bagus ya, dia akan pecah-pecah gitu. Jadi nunggu loading agak beberapa kali atau lama baru nanti gambar sesungguhnya bisa ditampilkan. Ya, gambarnya bagus lah kalau buat story. Mantap, nggak ada komplain sih kalau saya. Nah, terus ada aplikasi yang menurut saya sangat powerful, di mana Google Pixel itu untuk kameranya tidak punya pengaturan manual ya, manual atau pengaturan pro. Nah, teman-teman bisa pakai Blackmagic Cam ini. Ini sangat membantu sekali. Blackmagic Cam ini saya sukanya adalah bisa rekam di 4:3 atau sekelas open gate gitu ya. Jadi gambarnya nggak ada cropping ya, dia benar-benar full sensor, entah full sensor atau cropping, tapi saya ngerasanya sih full sensor, dan itu jadi kesannya luas dan gambarnya bisa tajam. Terus kita bisa upload dengan format 4:3 yang menurut saya sekarang kok gambarnya menarik ya. Ini nih seru sih menurut saya postingan-postingan seperti ini. Ada banyak nih di sini. Ini open gate ya, ini full size sensor kamera. Biasanya di kamera-kamera Fujifilm dia pakai format ini atau medium format ya. Dia pakai open gate itu resolusi 6K. Nah, kalau mau di cropping jadi reels bisa, mau dijadiin video YouTube yang landscape juga sangat aman sekali. Framingnya lebih leluasa. Cobain ya Blackmagic kamera. Setting-settingannya tutorialnya ada banyak di YouTube. Ikutin aja. Terus selanjutnya, apakah ada kendala di unit saya sih? Sejauh ini normal saja, saya belum menemukan hal-hal aneh lainnya ya. Ya, layar bagus, fingerprint nggak ada masalah, semuanya it's okay.
Banking juga bisa. Ini saya pakai BCA. Ini unit rewrite. Yang nggak bisa itu kalau unitnya di root ya, atau UBL-nya terbuka. Jadi misal mau ada beberapa dia opsi developernya kebuka, itu minta ditutup dulu. Kalau misalnya install beberapa bank itu nggak mau dia kalau UBL-nya kebuka. Jadi ditutup aja dulu, nggak apa-apa sih harusnya ya, karena udah di rewrite tuh. Tapi saya sarankan beli yang resmi ya, yang bea cukai. Oke teman-teman, kayaknya itu dulu ya buat sharing update dari Google Pixel 8 selama pemakaian kurang lebih hampir 1,5 bulan saya pakai ini. Semoga video ini memberikan informasi tambahan buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.